kalau menurut saya kita harus perlu apresiasi pihak kepolisian ya. Karena yang pertama bahwa polisi bekerja secara objektif, secara profesional dalam menjalankan tugas dia sebagai aparat penegak hukum. Dan tindakan tegas yang dilakukan pihak kepolisian, udah pasti polisi sudah mempertimbangkan alasan-alasan yang sesuai dengan aturan undang-undang. Karena yang pertama karena ancaman hukuman, yang kedua karena panggilnya sampai 3 kali panggilnya baru datang, yang ketiga karena alasan satu takut melarikan diri, mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti. Saya rasa itu merupakan salah satu alasan kenapa polisi menahan Nikita Mirzani pada malam hari ini. Berarti investigasi yang dilakukan Polda Metro Jaya sudah bisa dibilang berhasil lah ya gitu. Karena kan nggak mungkin mereka menahan tanpa ada bukti yang kuat gitu bang. Kalau polisi itu kan menjadikan seorang sebagai tersangka, udah pasti sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup kuat. Makanya dijadikan status sebagai tersangka. Dan ketika ditahan, itu artinya polisi juga sudah mempertimbangkan alasan-alasan kenapa harus ditahan. Gitu. Karena memang orang ditahan itu kan yang tadi saya sampaikan, supaya jangan sampai menghambat proses hukum ini ke depan. Oke, nah ini kan lagi-lagi nih Nikita Mirzani bang yang sudah kita semua tahu ya dia tuh orang yang sangat kebal hukum di pandangan mungkin masyarakat gitu. Nah pada akhirnya pihak kepolisian menunjukkan bahwa mereka bisa bertindak tanpa pandang bulu bang. Harusnya tidak ada kebal hukum di negeri ini ya. Siapapun yang melakukan perbuatan pidana dengan ancaman hukuman ya, dengan perbuatannya seperti apa, itu kan harusnya mendapat penindakan yang sama, tidak ada membeda-bedakan. Siapapun dia, mau pejabat, dia artis, mau orang biasa, equality before the law, semua orang bersamaan kedudukan di mata hukum. Siapapun itu, tidak memandang bulu, mau dia artis, mau dia pejabat, mau dia orang kaya, nggak ada urusan. Yang ada adalah tahapan-tahapannya dilakukan dengan baik, lalu panggilan itu dikeluarkan harus direspon dengan etikat baik gitu loh. Saya yakin sekali kenapa Nikita ditahan, karena kenapa harus dipanggil sampai 3 kali gitu. Yang kedua, kenapa tidak diajukan surat supaya tidak ditahan sebelumnya? Kan boleh, ketika mau di BAP tersangka, ajukan surat tidak ditahan. Ya, alasannya jelas, polisi mempertimbangkan itu. Karena penyidik itu punya diskresi loh, punya kewenangan untuk menahan atau tidak. Tergantung daripada alasan yang kita yakinkan kepada dia bahwa orang ini tidak mungkin melarikan diri. Satu, karena punya anak kecil, yang kedua punya rumah, punya alamat yang jelas, ada jaminan keluarga, ya kan? Dan juga memang tidak akan melakukan tindakan-tindakan seperti apa, menghilangkan barang bukti dan keharusan, apalagi mengulangi perbuatannya. Oke, bang, selama ini kan mungkin banyak juga masyarakat yang kayak kurang percaya gitu terhadap institusi kepolisian gitu ya. Nah tapi dengan adanya hal ini, terutama Nikita Mirzani yang selalu menjadi sorotan bang, gitu kan, ini bisa dibilang kayak meningkatkan nggak sih kepercayaan kita terhadap pihak Sebenarnya kepolisian? polisi selama ini cukup baik kinerjanya lah. Masyarakatnya kadang-kadang melihat satu perkara mensamakan semuanya dengan perkara-perkara yang lain. Orang tidak ditahan misalnya kasus ITE, ancaman hukumnya 4 tahun, ya tidak perlu ditahan lah, ya kan? Lalu tiba-tiba seolah Nikita itu orang yang kebal hukum, tidak. Mungkin selama ini dijalankan prosedurnya, tahapannya dengan benar, sehingga dia tidak ditahan atau dia sampai penangguhan dan lain sebagainya. Untuk kali ini juga saya minta kepada tim pengacara Nikita Mirzani untuk segera ajukan permohonan penangguhan malam ini juga, supaya besok dipertimbangkan dan Nikita bisa pulang. Tapi untuk kasus ini kan menjadi sorotan yang sangat tinggi nih bang, ya kan gitu. Gimana nih? Gak apa-apa, mau ada sorotan atau tidak tergantung daripada diskresi penyidik. Kalau penyidik merasa bahwa dia tidak mungkin melarikan diri kan dia punya keluarga, alasan-alasan yang kuat meyakinkan penyidik, saya rasa tidak ada masalah. Mau itu sorotan, mau itu viral dan lain sebagainya, ini kembali lagi ke diskresi atau kewenangan daripada pihak penyidik. Bisa menjadi contoh juga nggak sih bang terkait profesionalnya mereka gitu untuk kasus ini gitu, untuk wilayah hukum lainnya gitu mungkin? Iya, kalau menurut saya tidak ada masalah ya, semua harus berlaku sama. Dan yang kedua juga, ini kan yang memberikan uang juga kan, awal saya sudah bilang, ini kan ada komunikasi antara kedua belah pihak, yang mana mereka ada niat yang jahat untuk melakukan yang namanya satu kesepakatan yang tidak halal itu loh. Makanya kedua belah pihak ini harus diperiksa. Jangan Nikita Mirzani saja. Nikita Mirzani juga bisa laporkan kok soal penyuapan dan lain sebagainya. Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Oke. Berarti dipertegas bang, mungkin berarti penahanan Nikmir ini menjadi bukti ya bahwa Polda Metro Jaya nggak takut terhadap publik yang kontroversial ya.
Ya pertama-tama untuk Polda Metro Jaya ini kan satu langkah hukum yang sangat baik buat pandangan masyarakat bahwa selama ini Nikita Mirzani dianggap kebal hukum. Nyatanya kan hari ini bisa ditahan itu. Yang kedua bahwa Polda Metro Jaya melakukan selalu pendekatan yang secara profesional. Dan ketika memang dianggap perlu atau memang ini bisa menghambat proses hukum ke depan, memang diskresi penyidik lah yang diambil atau yang tegas untuk menahan seorang Nikita Mirzani. Gitu. Oke Bang. Berarti keberhasilan menahan Nikita Mirzani menjadi sinyal ya bahwa hukum di Indonesia ini berlaku untuk semua orang ya. Sebenarnya memang seperti itu. Hukum tidak boleh berlaku pandang bulu. Dia artis jadi jangan ditahan. Dia pejabat jadi biarkan dulu. Dia petani jadi ditahan. Dia orang miskin jadi ditahan. Orang kaya punya duit tidak juga. Kita harus kembali lagi bahwa hukum itu punya satu pandangan bahwa semua orang bersama kedudukan depan mata hukum, tidak ada yang beda dan tidak boleh membeda-bedakan. Itu nggak boleh. Masyarakat sendiri yang membeda-bedakan. Mana ada orang beda-bedakan masalah penegakan hukum? Nggak ada. Oke. Tapi dari Abang sendiri melihat ada yang janggal nggak kalau dari kasus ini? Karena ini kan baru hanya Nikmir dan Mail ya. Sedangkan kalau kita lihat dari rekaman suara itu kan ada yang lain-lain juga nama yang dilibatkan gitu Bang. Itu kan kalau menurut saya itu pengembangan. Biarkan polisi mengembangkan siapa lagi yang terlibat dalam urusan ini. Kalau bukan hanya 2 orang, siapa lagi? Kan itu kan dari hasil proses pengembangan dari pihak kepolisian. Itu bisa saja tersangka bisa bertambah. Atau si memberikan duit juga bisa aja diperiksa juga gitu. Ada masalah. Berarti penyelidikan harus terus berjalan lah ya Bang masih, ya? Kalau menurut saya masih ada pengembangan. Kalau memang ada nama-nama lain disebutkan dalam proses penyidikan ini. Thank you Bang.